Pembicara kita yang pertama adalah seorang milenial dari Jakarta yang belum pernah bekerja. Dan saat ini beliau sudah memiliki income stabil lebih dari 500 juta per tahun. Dengan aset bisnis lebih dari 10 miliar. Mari kita panggilkan Bapak Edwin Marshall Miharja. Halo Pak Edwin. Halo Bu Sri. Halo Pak Edwin. Halo Apa Bu Sri. kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Ya Pak, silakan Pak, kita mau dengar sharingnya dari Pak Edwin. Silakan Pak Edwin. Oke. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi saudara-saudara saya senusantara. Dan selamat siang buat semuanya. Happy sekali pada siang hari ini, kesempatan kali ini saya bisa diberikan kesempatan oleh New Univision untuk sharing. Dan semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua pada siang hari ini. Nah, sebelum saya lanjut, kita mau main tebak-tebakan dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tebak saya yang mana nih? Ya, next. Ya, coba Bapak Ibu tebak. Saya berikan kesempatan 5 detik untuk menentukan pilihan. Yang manakah saya? 10 tahun yang lalu. Oke, saya anggap Bapak Ibu sudah memilih semua. Semoga tebakannya benar. Ya, saya yang paling kanan. Ya, kalau ada yang salah nggak apa-apa, nggak kena hukuman. Nah, Bapak Ibu ini saya 10 tahun yang lalu. Ketika itu baru lulus kuliah, dan saya diperkenalkan di bisnis ini, dan awalnya sebelum ikut acara ini sebuah acara yang diselenggarakan oleh Allianz, saya menolak dan bahkan juga setengah hati ya, dengan biasalah mahasiswa ya, masih pemikirannya masih maunya main-main. Ya, apalagi punya siapa yang bercita-cita menjalani bisnis ini ya, atau menjadi agen asuransi. Kayaknya enggak banget deh ya. So, awalnya kayak mau-mau, enggak. Tapi satu hal yang pasti adalah saya suka sekali traveling, Bapak Ibu. Impian saya dari kecil itu pengen sekali bisa ke luar negeri. Jadi sampai saya lulus kuliah itu saya belum pernah ke luar negeri. Apa ada yang senasib dengan saya? Nggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan, nggak ngaku, nggak apa-apa. Ya, saya pengen banget bisa ke luar negeri. So, saya pas ikut acara ini, dan kebetulan di acara ini ada satu presentasi bahwa bisa dapat reward ke luar negeri, saya pingin banget dapetinnya, Bapak Ibu. Dan kebetulan waktu itu rewardnya naik kapal pesiar 4 hari 3 malam ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Ya. Tapi keraguan saya muncul, kenapa? Saya nggak ngerti apa-apa di bisnis ini bisnis baru, apalagi asuransi itu hal yang asing buat seorang lulusan S1, nggak ngerti apa-apa waktu itu. Jadi saya tanya sama mentor saya, sama leader saya, Bapak Albrecht, dan beliau kasih arahan, kasih cara, dan puji Tuhan tercapai, Bapak Ibu. Yang pojok kanan atas fotonya itu saya di atas kapal pesiar untuk pertama kalinya, dan bisa foto juga bersama dengan mentor kita, Bapak Henderson dan Ibu Hanzila. Dan berlanjut, Bapak Ibu, itu impian saya yang terwujud, impian saya pertama yang terwujud lewat bisnis ini. Berikutnya, saya ketagihan, Bapak Ibu. Ya, jadilah ke Hong Kong, ke Makau, dan negara-negara. Akhirnya juga berfoto bersama Pak Albrecht. Kalau mau lihat Pak Albrecht 10 tahun, 9 tahun yang lalu, tadi ya, berfoto waktu di Galdiner Genting, lalu bisa juga akhirnya menikah dengan kekasih saya, dan mewujudkan impian saya berikutnya, mempunyai mobil impian, dan lain-lain, dan destinasi-destinasi lain yang saya happy sekali ketika bisa travel around the world, dan bisa wujudin. Seringkali saya berpikir, ingin sekali ya, pengen punya pekerjaan yang nggak terikat waktu, kerjanya happy, bisa sambil happy-happy gitu ya, jalan-jalan. Kalau lagi
nggak mau kerja, duit tetap masuk. Kayak pekerjaan impian banget ya. Dan ya ini Bapak Ibu, jadi puji Tuhan sudah diizinkan ke Jerman, ke Paris, ke Belgia, ke Sydney, ke Swiss. Next. Dan nggak sendirian Bapak Ibu, ini keluarga kecil saya, kita juga bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang yang saya cintai. Berikutnya juga enaknya kalau pergi nggak sendirian ya Bapak Ibu ya. Ini bersama tim, bersama tim New Univision, bersama tim saya. Ya, kenapa sih kok saya suka sekali, pengen sekali jalan-jalan Bapak Ibu? Karena saya waktu kecil selalu diceritakan sama orang tua saya yang kebetulan waktu saya kecil mereka berjaya. Jadi mereka sukses juga, so bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi cuma berdua aja. Anak-anaknya nggak diajak. Jadi saya sama saudara saya, sama kakak saya, sama adik saya nggak pernah diajak ke luar negeri. Jadi cuma dengar kisahnya, cuma dapat oleh-olehnya, cuma lihat foto-fotonya. Ya, itu yang bikin saya kepingin banget bisa ke luar negeri. Ya, tapi akhirnya Bapak Ibu ketika kami beranjak besar, remaja, ekonomi keluarga kami terhantam badai monet Krismon waktu 98 itu cukup berasa sekali sehingga down ekonomi Bapak Ibu. Jadi nggak sempat lagi ngerasain keluar negeri, ya nggak pernah. Jadilah impian tercapai, akhirnya bisa jalan-jalan. Akhirnya saya gantian yang mengajak ada papa mama saya, mertua saya, om tante saya, keluarga kecil saya ke luar negeri. Ya waktu itu naik kapal pesiar, sekeluarga besar, ya, terus juga bersama tim, dan karena kakak saya dan adik saya juga, ya namanya saudara ya, jadi senasib Bapak Ibu. Dan pertama kali kakak saya dan adik saya bisa keluar negeri, itu berkat saya karena saya ada di Allianz Bapak Ibu, ada di bisnis ini. So, saya bersyukur sekali bisa ketemu bisnis ini, diperkenalkan oleh leader saya, Bapak Ricky Sen Abits, dan berikutnya, nah, Bapak Ibu, saya ketika di awal-awal menjalankan bisnis ini, banyak teman saya mencibir ya, atau mungkin nyinyir ya kalau bahasa sekarang ya. Lu nggak salah Win jalanin asuransi, lu nggak salah Win jalanin bisnis ini dengan segala macam ya. Apalagi di awal-awal, kalau yang mungkin ada yang merasakan seperti saya, komisinya cuman ada yang ratusan ribu, puluhan ribu ya. Saya waktu itu 150.000 pertama kali saya terima ya. Mau kerja apaan coba ya 150.000 ya? Dibayar cuma 150.000 sebulan. Komisi pertama. Tapi saya yakin saya akhirnya pelan-pelan naik. Sempat juga setelah saya beberapa tahun di bisnis ini, saya ada rasa capek Bapak Ibu, ingin menyerah. Kenapa? Karena nggak ada satu sistem yang membuat saya bisa mempercepat, membuat lebih mudah, ya, sampai akhirnya ketemu New Univision. Diperkenalkan New Univision Bapak Ibu. Jadi saya sebelum saya mengenal New Univision, ya udah mindset saya mindset selling seperti agen-agen pada umumnya. Yang mungkin Bapak Ibu kenal juga ya. Banyak ya. Mindsetnya kejar trip. Ya, makanya tiap tahun jalan-jalan. Ya. Dan hampir menyerah. Kenapa? Karena nggak ada sebuah support system yang bisa ngebantu saya dalam mengembangkan dan menjalankan bisnis ini. Ya, jadi jangan takut sama perubahan Bapak Ibu. Karena satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Ya, dan puji Tuhan, bersyukur sekali bisa diperkenalkan dengan New Univision. Waktu itu saya ke Surabaya bersama leader saya belajar tentang support New Univision sampai akhirnya menjalankan sistem ini, dan satu perubahan yang saya alami, salah satunya mindset saya berubah menjadi mindset bisnis, networking bisnis. Saya juga belajar untuk melepaskan ego saya. Saya juga belajar untuk mau belajar, lalu lakukan,
dan ajarkan. Ya, learn, do, teach. Dan saya bersama tim saya boleh sama-sama bertumbuh di support system New Univision ini, Bapak Ibu. Ya, lah, so saya bersyukur. Nah, ini tim saya akhirnya tim saya berkembang. Hari ini ada di beberapa kota besar di Indonesia, ada di Semarang, Jogja, Sukabumi, Bandung, Cianjur, dan Jakarta. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kisah saya yang saya mau tampilkan ini bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk kasih bukti bahwa apa yang dibilang sama teman-teman saya, lingkungan saya waktu itu ketika lu apa bisa sih jalanin bisnis apa sih, bisnis receh lah atau apa gitu ya. Pasti banyak sekali mungkin Bapak Ibu juga alami mendengar hal-hal yang nggak enak atau negatif tentang bisnis ini. Ya, tapi saya merasakan dari lulus kuliah, dari mulai 150.000 sampai akhirnya berkembang, bertambah, dan puji Tuhannya malah di masa pandemik ini, saya amat sangat bersyukur dengan apa yang saya lakukan, apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya rintis, apa yang saya kerjakan hari ini, Bapak Ibu. Di zaman PSBB gini, income bisa terus stabil dan bahkan naik, bisa mendapatkan kurang lebih 65 juta per bulan. Saya rasa itu di Jakarta juga masih banyak yang mencari income per bulan segitu. Jadi saya bersyukur sekali ketika saya juga melihat begitu banyak teman-teman saya yang bisnisnya terganggu, karirnya terganggu. Karir mungkin nggak terganggu, tapi gaji bulanannya ya. Sudah banyak yang mengeluhkan turun di cut 50% karena WFH 2 minggu, kan libur 2 minggu, masuk 2 minggu. Jadi gajinya juga setengah. Ya, beberapa sudah banyak yang mengeluhkan. So saya bersyukur sekali melalui bisnis ini saya belum lagi bisa bantu klaim, bisa bantu nasabah lewat klaim produk-produknya yang luar biasa. Saya sudah terhitung banyak juga membantu nasabah klaim yang awalnya juga saya takut ya, apakah nanti dibayar ini klaim ratusan juta atau miliaran seperti tadi Pak Eka cerita ya. Tapi benar Bapak Ibu, kalau tadi diperhatikan di salah satu bukti klaim itu ada foto saya juga menyerahkan klaim kepada nasabah saya. Dan happy sekali ketika rasanya nggak cuma kita doang yang diberkati, tapi kita juga bisa jadi saluran berkat buat teman-teman kita, buat tim kita, buat setiap orang yang percaya sama kita. Dan berikutnya, nah, pada akhirnya, sebelum saya akhiri sesi saya, Bapak Ibu, di generasi sekarang, di generasi milenial, ada istilah YOLO. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin apa sih YOLO gitu ya? You only live once, itu singkatan dari you only live once, Bapak Ibu. Jadi, bahasa Jawanya, kita hanya hidup satu kali. Kita hanya hidup satu kali. You only live once. Ya, you only live once. Ini yang didengungkan ya, makanya ayo hidup happy-happy, bla bla. Banyak yang akhirnya pengertiannya jadinya negatif. Ya, tapi kalau boleh sudut pandang saya adalah YOLO. Hidup kita cuma sekali, Bapak Ibu, hiduplah dengan dahsyat. Punya arti dan bisa memberkati. Ya, kenapa? Karena tadi hidup cuma sekali, hiduplah dengan dahsyat, atau jangan sampai kita keburu loyo, Bapak Ibu. Atau keburu tua, sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Ya, karena hidup adalah sebuah pilihan, Bapak Ibu. Saya bersyukur atas pilihan yang saya ambil 10 tahun yang lalu, dan Bapak Ibu sekarang ini adalah hasil dari sebuah keputusan Ibu yang Bapak Ibu ambil 5 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini bukan sebuah kebetulan, seperti yang tadi Pak Ferry sampaikan, bukan sebuah kebetulan hari ini Bapak Ibu ada di forum ini, ada di Zoom Talk ini, ada di Zoom Meeting ini, mungkin ini adalah jawaban dari doa Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya Edwin, terima kasih New Univision, terima kasih Bu Sri, saya kembalikan ke MC. Selamat siang.